وعلانية أن الله يغفر ويرحم لمعلمينا ومشايخنا ووالدينا وجدنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالتنا وتلاميذنا ولمن حق علينا وعلانية أن الله يغفر ويرحم لكي عبد الرحمن حسبي معلم يونس أبي عبد الرحمن السكاب أبي إدريس بن حسن العطاش كي طاهر الراحلي كبر الشافعي ومحمد الشافعي هازمي كي عبد الرحمن الناوي كي هذه عبد اللطيف معمون كي هاجي مطر عبد الله كي شريك سام كي شريك مرسالي سات أحمد كي هاجي أحمد سواندي معلم أحباب سات هاجي محمد ناصر كي هاجي محمد طيب عبد الرحيم كي هاجي أحمد زينوري سات هاجي محمد ناصر سات أحياد عمر وغيرهم سمتري وغيرهم علانية أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجتهم في الجنة وينفعنا بعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العلي العظيم. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita awali ta'lim kita dengan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim.
الزهراء سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بهادجة الكبرى وفاتمة الزهراء بهادجة الكبرى سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاتمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاتمة الزهراء سعدونا فوزونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاتمة الزهراء بهادجة الكبرى وفاتمة الزهراء اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Hadirin sekalian yang berbahagia, disyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kajian kita pada malam ini adalah berkaitan dengan masalah akidah, masalah tauhid. Ada pada halaman 45. Barisnya baris ke-12 dari bawah. Bacaannya kalau tidak khilaf wasalima min ta'assubil muta'assibin ya. Yang belum dijelasin di sini. Kemarin dikasih tahu tentang akhlak-akhlak yang terpuji, yang baik, sampai juga akhlak-akhlak tercela, menjauhkan akhlak-akhlak tercela seperti sombong, pelit, hasad. Itu udah belum? Udah. Jadi sekarang wasalimah. Ya kita ulang misalnya dari watatahhara ya. Watatahhara baris berapa dari atas? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Baris 10 dari atas. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Watatahhara minal ahlakiz zamimati kal kibri wal bukhli wal hasadi wal hikdi wal hirsi wal amalit tawili wat tisi wa nahwiha wa salima min ta'assubil muta'assibina wastaghna an ilmil mutakallifina bil ilmil mutalaqqa an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wal iktida'u bimisli hadzal mursyidi wa ainus sawabi wa dzukri bimithlihi nadirun la siyama fi hadzal zamani fa innahu kathura fihi man yadda'i al-irsyada wa huwa fil haqiqati yad'u an-nasa ila al-lahwi wal lagwi bal idda'a kathirun minal mulhidina al-irsyada bi mukhalafatis syari'ati wa bisababi ghalabati haula'il mudda'ina
ihtafa al-mursyiduna al-haqiqiyuna fi arkanis zawaya wa bima dzakarnahu alima ba'du alamatil mursyidil haqiqi hatta annahu man wajada mutakhalliqan biha alima annahu minal mursyidin wa man lam yakun mutakhalliqan biha alima annahu minal mudda'in fa in tahsula ahadun ala mithli hadzal mursyidi wa qabilahul mursyidu wajaba alaihi ihtiramuhu zahiran wa batinan. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin sekalian yang berbahagia, ada salah satu pesan yang bisa kita ambil di dalam kitab suhufnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Di Al-Quran disebutkan fi suhufi Ibrahim wa Musa. Ada satu pesan yang bisa kita ambil dari kitab suhuf tersebut. Kita baca coba bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha wa 'alal 'aqili an yakuna basiran bi zamanihi wa 'alal 'aqili an yakuna basiran bi zamanihi wa 'alal aqili an yakuna basiran bi zamanihi. Ini pesannya di dalam suhuf Nabi Ibrahim disebutkan wa 'alal aqili, sepatutnya selayaknya hendaknya orang yang akil berakal, orang yang sehat akalnya, an yakuna basiran bidamanihi, dia mesti pandai-pandai memperhatikan, mencermati perkembangan, gejolak, situasi dan kondisi yang ada pada zamannya. Jadi setiap zaman pasti ada tanda-tanda. Setiap zaman pasti ada sesuatu hal yang berkembang, sesuatu hal yang memberikan pengaruh besar bagi kehidupan. Sekarang zamannya yang lagi naik daun, ini rame umat Islam dipecah belah. Harus paham, ya. Dibenturkan umat Islam antar golongan, antar sekte, antar madhab. Ini yang harus diwaspadai. Belasan tahun, puluhan tahun umat Islam jarang ditimbulkan kondisi yang tidak seperti sekarang ini. Sekarang ini dibenturkan misalnya MPI dengan Banser, HTI dengan Banser, dan lain-lain, ya, yang notabene dua-duanya mengklaim dirinya masing-masing orang Islam. Tuhannya satu Allah, nabinya satu Nabi Muhammad, kitabnya sama Al-Quran, tapi satu dengan yang lain saling menghantam, saling mengejek, saling menuduh dan lain sebagainya. Hal ini sebetulnya keuntungan buat musuh-musuh Islam, karena yang ribut orang Islam. Orang Banser katanya orang Islam NU, MPI orang Islam juga. Nah, ini harus pandai-pandai alal akili. Patutnya bagi orang yang berakal itu an yakuna basiran, dia perhatiin, cermatin, amati, waspada bidamanihi, dengan perkembangan zaman yang ada. Sebab kalau nanti umat Islam yang pecah, yang berantakan, yang nongol yang lain.
Sama juga kesempatan umat Islam, tokoh-tokoh Islam yang istiqomah tidak menggunakan kesempatannya untuk menguasai parlemen, akhirnya orang lain yang menguasai parlemen. Dan nanti makin lama orang yang mengatur. Umat Islam menjadi ya udah nikmatin aja sebagai penikmat yang merasakan akibat dampaknya, karena tidak mengatur, ikut serta mengatur. Jadi mesti perhatikan. Ya. Jadi waspada, pertama jangan tergampang diadu domba, divide et impera. Jadi strategi penjajah sekarang menjangkit kepada bangsanya sendiri. Jadi demen mengadu domba antar anak bangsa, antar rakyat, orang Indonesia dengan Indonesia dan lain sebagainya. Nah, kita kembali kepada kajian kita. Wa tatahhara minal ahlakiz zamimati, orang yang mursyid, guru yang dijadikan sebagai pedoman yang bisa diterima arahannya, nasihatnya bagi seorang pelajar, seorang murid, seorang jamaah yang ingin menjalani jalan keridhaan Allah, mencapai kebahagiaan akhirat. Di antara tanda dan syaratnya tatahhara minal ahlakiz zamimati, dia mesti bersih, mesti taharah, bersuci, mesti suci, mesti bersih minal ahlakiz zamimah, dari akhlak-akhlak yang mazmumah, yang zamimah, yang tercela. Jadi kalau ada ustadz, ada guru, ada tokoh agama, akhlak-akhlak yang tercela ini ada, tidak layak dijadikan mursyid. Ya, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh ormas, tokoh-tokoh lembaga, kalau ada sifat-sifat yang tidak baik, sifat-sifat tercela, maka jangan dijadikan pemimpin, menjadikan mursyid, orang yang memberikan pedoman, orang yang memberikan petunjuk. Apa diantaranya? Kal kibri, sombong, menganggap dirinya aja yang betul, menganggap dirinya aja yang benar, menganggap dirinya saja yang selamat, yang lain dianggap sesat, yang lain dianggap nggak ada apa-apanya, yang lain dianggap tidak layak hidup di negara ini, macam-macam. Ya. Padahal kalau didiskusiin akan ada titik temunya. Wal buhli, dan bakhil, pelit. Wal hasadi wal hikdi, hasad, iri hati, dengki. Ya, jadi kalau ada pemimpin, ada tokoh agama, tokoh masyarakat, lain sebagainya, dengki, hasad, tidak pantas dia memberikan wejangan, arahan, nasihat, petunjuk. Wal hirsi, dan rakus terhadap dunia, tamak terhadap dunia. Wal amalit tawil, angan-angannya panjang. Watis, dan syarabah, wa nahwiha, dan yang lain-lainnya. Tidak hati-hati, tidak cermat. Wasalima, dan dia perlu dan dia harus selamat, terjaga, terpelihara, min ta'assubil muta'assibin, dari sifat-sifat ta'assub kepada orang-orang yang memang biasanya ta'assub, fanatik, buta terhadap golongan. Jadi kalau udah ikut kata gurunya di golongannya, udah itu yang benar. Kalau kata guru orang, golongan orang kagak bener, beda. Nah gitu. Ya. Pakai tambahin dalil dah. Jadi mendalil-dalilkan ayat, mendalil-dalilkan hadis. Padahal ketika ayat diungkapkan, persepsi ayat bakal banyak karena otaknya beda-beda. Ketika hadis disampaikan oleh orang, itu hadis pahamnya bisa beda-beda. Karena akal orang juga beda-beda. Ambil pelajaran dengan tokoh-tokoh ulama salafus saleh, Imam Malik, Imam Syafi'i. Imam Malik ketika berbicara tentang hadis idza walagha fihil qalbul ina, idza walagha fihil
apabila seekor anjing menjilat bejana salah seorang di antara kamu, fal yaghsilhu sab'a marrat, basuh cuci tujuh kali. Hadisnya sama itu. Tapi Imam Syafi'i, Imam Malik beda pahamnya. Buat Imam Syafi'i, hadis itu menunjukkan anjing hukumnya najis. Tapi Imam Malik gurunya mengambil kesimpulan anjing kagak najis. Dua-duanya pakai hadis. Hadisnya itu juga, tapi hasil pemahamannya beda. Ini yang perlu diperhatikan oleh umat. Bukan masalah hadisnya, bukan masalah Al-Qur'annya yang jadi problem, tetapi pemahaman yang bikin orang jadi salah ambil kesimpulan. Sehingga ketika ada orang yang beda mengikuti satu penjelasan pemahaman, dianggap pemahaman yang lain salah. Ya. Padahal itu sudah keluar dari teks hadis, juga sudah keluar dari teks Al-Qur'an. Yang dipakai adalah hasil pemahaman para ahli. Jadi kita perlu tahu siapa yang layak kita ambil pendapatnya, yang layak kita ambil penjelasannya. Nah, itu dengan ilmu yang kita miliki, dengan keimanan, ketakwaan yang kita miliki. Cocok buat kita, belum tentu cocok buat yang lain. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, pendapatku benar, kemungkinan mengandung kesalahan. Pendapat orang lain salah, bisa jadi mengandung kebenaran. Itulah yang namanya kebijaksanaan seorang yang alim, ya, orang yang mengerti. Tidak benar mutlak dia sendiri, karena dia terbatas oleh kemanusiaannya. Manusia ada kekurangan, ada kekeliruannya. Kemudian, jadi dia tidak boleh ta'assub, fanatik, buta kepada satu golongan, ya. Sehingga kalau dari golongan yang lain mentah-mentah dia tolak, ya. Sekalipun misalnya disampaikan dalilnya, tetap tidak diterima karena beda. Dilihat siapa yang bicara, siapa yang ngomong. Kalau bukan dari golongannya, dia tidak akan terima. Nah, ini namanya ta'assub, fanatik buta. Wastagna an ilmil mutakallifina bil ilmil mutalaqqa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Juga mursyid itu mestinya orang yang kaya, orang yang banyak ilmunya, yang berkaitan dengan beban-beban yang dibebankan kepada orang-orang mukallaf, dengan ilmunya yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita belajar, kita tahu siapa guru kita, belajarnya kepada siapa, maka dengan demikian kita akan tahu apakah ilmunya silsilahnya bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fal iktida'u bi misli hadzal mursyid, maka mengikuti seorang mursyid, guru, seorang pemberi petunjuk seperti ini, huwa ainus shawab, yang menjadi sumber kebenaran. Darinya ada kebenaran-kebenaran yang bisa disampaikan. Dia katakan yang hak tetap hak, yang batil tetap batil. Jangan kalau lagi bukan menjabat dibilang hak, tapi setelah menjabat dibilang batil. Sebelum menjabat dibilang batil, pas sudah menjabat dibilang hak. Nah, ini berubah gara-gara jabatan, ya. Nah, ini enggak menjadi sumber kebenaran, tapi menjadi sumber kebingungan. Bagaimana Pak Kiai, bagaimana Ustadz, bagaimana Prof, kalau sebelumnya ngomong A, sekarang ngomong B, gara-gara jabatannya beda, ya. Karena terbelenggu dengan jabatannya. Kalau dia ngikutin pendapat yang dulu, posisi dia tidak baik.
dengan kondisi yang ada sekarang. Nah, ini tidak menjadi ainus shawab, sumber kebenaran. Wa dzufri, dan keberuntungan, kesuksesan. Bimislihi, yang sepertinya. Nadirun, wah kalau yang seperti ini nadirun, jarang dah. Memang dinyatakan ya oleh Said Aqil Al-Mahdari, model mursyid yang menjadi ainus shawab makin lama nadir, makin jarang, makin sulit ya. Apalagi kalau udah kenal dunia, makin nadir, makin jarang, makin sulit. La siyama fi hadzal zaman, terlebih-lebih pada zaman sekarang ini. Fa innahu, maka sesungguhnya, katsura fihi, banyak di zaman sekarang ini, di masa ini, man yad'il irsyad, orang-orang yang ngaku atau orang-orang yang dipakai untuk memberikan pendapat. Wah, dipanggil dah di TV ya, ILC, dari zaman dulu sampai sekarang ya kan. Ada orang-orang yang enggak layak bicara agama, nah, tapi dia dipanggil juga bicara tentang masalah agama. Enggak tahu tentang masalah sejarah, diundang juga, ngomong juga dia tentang sejarah, bicara sejarah tentang bendera la ilaha illallah tauhid, padahal bukan bidangnya. Akhirnya dibantah oleh orang yang tahu sejarah. Jadi sekarang begitu kondisinya, man yadda'il irsyad. Jadi orang-orang yang ngaku bisa memberikan keterangan, penjelasan. Zamannya sekarang ya, dibayar aja, punya kekuasaan aja, punya kesempatan aja dia ngomong dah. Kalau enggak ada yang bantah, barabe. Akhirnya yang hak tidak kelihatan, yang